Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Dia yang melukai, tapi dia membebat. Dia yang memukul, tapi tangannya menyembuhkan. Engkau dibebaskan pada masa kelaparan. Perang dan maut tak berkuasa padamu. Engkau terlindungi dari kemusnahan. Engkau menertawakan kemusnahan, kelaparan, dan binatang liar. Engkau tidak kehilangan apa-apa. Keturunanmu menjadi banyak, anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Renungan kita satu hari, satu pasal dari Alkitab. Hari ini Ayub pasal yang kelima. Ayub pasal 5 masih melanjutkan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Elifas, sahabat Ayub. Ia menegur Ayub karena Ayub melakukan atau menyampaikan narasi yang menurut Elifas tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan apa yang diimani mereka pada masa itu. Namun kita memperhatikan dalam Ayub pasal yang kelima ini, Elifas tidak sekedar bicara, namun ia sampaikan bahwa apa yang dia katakan, dia ucapan itu merupakan sesuatu yang muncul dari proses penyelidikan, proses pengetahuan sebelumnya. Oleh sebab itu, Ayub harus mendengar apa yang disampaikan oleh Elifas dan camkan baik-baik. Dari ayat yang pertama, Ayub pasal 5, sudah jelas bahwa Elifas menyampaikan kepada Ayub bahwa sudah saatnya atau pada masa lalu tidak ada seorang pun yang bisa membantah Ayub. Ya, karena memang Ayub punya segala sesuatu. Ya, dan memang tidak ada lagi yang bisa dalam komunitas mereka, komunitas Ayub pada masa itu, mereka tidak berani melawan Ayub dalam kata-kata, perkataan, tindakan, ucapan, bahkan dalam kepemilikan harta benda. Namun saat ini semuanya berlalu begitu cepat. Ayub mengalami perubahan yang sangat ekstrim, sangat drastis. Hanya dalam tempo 24 jam segala sesuatunya lenyap, tak berbekas. Sehingga Elifas dia mengucapkan dengan kata hikmat bahwa itulah teguran dari Allah. Jangan sampai seorang pun menolak didikan yang maha kuasa. Bahkan teguran Allah itu harus diterima sebagai suatu kebahagiaan. Sebab teguran untuk Allah tersebut menurut Elifas dan kata hikmat dari Allah tentu saja, dia yang melukai, dia yang membebat, dia yang menyembuhkan, dia yang memukul, dia yang menyembuhkan. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara dalam Tuhan, dengan itu walaupun Ayub sementara dalam kesusahan, nyawanya, jiwanya tetap, dan pada saatnya nanti Ayub akan mengalami perubahan, saudara-saudara. Dan memang kalau kita baca pada pasal yang terakhir dari kitab Ayub, maka ucapan dari Elifas ini terbukti bahwa Ayub mempunyai banyak keturunan dan anak yang cantik. Bahkan dia meninggal dalam usia tua. Ya, harta kekayaannya datang kembali.
Jelas bahwa kata-kata Elifas ini bukan nasihat omong kosong atau asal bicara, tapi ada semacam nasihat masa depan, penglihatan masa depan, nubuat untuk masa depan Ayub pada saat itu. Dan segalanya terbukti nanti kalau kita memperhatikan di pasal yang terakhir kitab Ayub ini. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan bisa saja kita mengalami satu proses seperti apa yang diucapkan oleh Elifas dalam konteks Ayub pasal 5 ini. Bisa saja juga pengalaman pahit yang sekarang saudara dan saya alami atau tertimpa pada seseorang itu hanya sekedar suatu pukulan yang untuk mencobai kita. Namun ia juga yang menyembuhkan, ia juga yang memperbaiki, dia juga akan mempertahankan hidup dan kehidupan kita. Perubahan ia berikan dan perubahan itu terjadi selama kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak pernah menghancurkan dan menyelamatkan kita di dalam kasih sayang dan cintanya pada saudara dan saya sebagai umat milik kepunyaan Dia. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita pahami baik-baik, berbahagia kalau kita mendapatkan cobaan dan didikan dari Tuhan melalui caranya. Kita harus punya keyakinan bahwa Ia yang melukai, Ia yang juga yang menyembuhkan. Ia yang mengambil, Ia juga memberi, dan Ia juga yang memulihkan hidup dan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.